Kegiatan belajar mengajar dilakukan secara daring melalui Google Classroom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga kalian diberikan kesehatan selalu ya. Mengingat adanya COVID-19, kegiatan belajar mengajar itu dilakukan secara daring. Nah, sebelum melanjutkan pembelajaran, Ibu akan memperkenalkan diri. Nama Ibu Imania Rekanitias, mahasiswa Universitas Muhammadiyah Surakarta yang melakukan PLP 2 di SNPN 1 Banusari, yang diberi amanat untuk mengampu mata pelajaran PPKN kelas 9. Bismillahirrahmanirrahim. Materi yang akan dibahas pada pertemuan ini yaitu masa Orde Baru dan masa reformasi. Yang pertama, masa Orde Baru. Era baru dalam pemerintahan dimulai setelah melalui masa transisi yang sangat singkat, yaitu tahun 1966 sampai 1968, ketika Jenderal Soeharto dipilih menjadi Presiden Republik Indonesia. Era yang kemudian dikenal sebagai Orde Baru dengan konsep demokrasi Pancasila. Visi utama pemerintahan Orde Baru ini adalah untuk melaksanakan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 secara murni dan konsekuen dalam setiap aspek kehidupan masyarakat Indonesia. Dengan visi tersebut, Orde Baru memberikan secerahan harapan bagi rakyat Indonesia, terutama yang berkaitan dengan perubahan-perubahan politik dari yang bersifat otoriter pada masa demokrasi terpimpin di bawah Presiden Soekarno menjadi lebih demokratis. Presiden Soeharto sebagai tokoh utama Orde Baru dipandang rakyat sebagai sosok manusia yang mampu mengeluarkan bangsa ini dari keterpurukan. Hal ini dikarenakan beliau berhasil membubarkan PKI dan beliau juga berhasil menciptakan stabilitas keamanan negeri ini pasca pemberontakan PKI dalam waktu yang sangat singkat. Dalam perjalanan politik pemerintahan Orde Baru, kekuasaan presiden merupakan pusat dari seluruh proses politik di Indonesia. Lembaga kepresidenan merupakan pengontrol utama lembaga negara yang bersifat suprastruktur seperti DPR, MPR, DPA, BPK, dan MA, maupun yang bersifat infrastruktur seperti LSM, partai politik, dan lain sebagainya. Yang kedua, masa reformasi. Pada masa reformasi, penerapan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa terus menghadapi berbagai tantangan. Penerapan Pancasila tidak lagi dihadapkan pada ancaman pemberontakan yang ingin menggantikan Pancasila dengan ideologi lainnya. Tantangan reformasi yang pertama, kebebasan yang mewarnai kehidupan masyarakat Indonesia saat ini meliputi berbagai macam bentuk mulai dari kebebasan berbicara, berorganisasi, berekspresi, dan sebagainya. Tantangan reformasi yang pertama, kebebasan yang mewarnai kehidupan masyarakat Indonesia saat ini meliputi berbagai macam bentuk mulai dari kebebasan berbicara, berorganisasi, berekspresi, dan sebagainya. Tantangan lain dalam penerapan Pancasila di era reformasi adalah menurunnya rasa persatuan dan kesatuan di antara sesama warga bangsa saat ini adalah yang ditandai dengan konflik di beberapa daerah, tawuran di antara pelajar, tindakan kekerasan yang dijadikan alat untuk menyelesaikan masalah. Cukup sekian dari pembahasan kali ini. Jika ada yang kurang jelas, kita bisa diskusi di Google Classroom. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.